وكل محمد الحكم على من أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعيسا لجنابه المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود وحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا وقام من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية وأكتب بالذين أتم الله على وجود هذا المولود من خلق سبحانه الكمال من النور ينبوت وفرز الحامد المحمود ودين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para sesepuh sesepuh, para asatid, para asatidah, wabil khusus dumateng Rama Yai Budi, wabil khusus dumateng sedanten Rama Kiai yang hadir pada malam hari ini, yang mungkin belum saged saya sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim, rasa hormat saya kepada jenengan semuanya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di dalam satu majelis yang mulia. Kita bersama-sama berzikir, bersolawat bersama para sahabat besar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita sedikit akan membahas, melanjutkan di dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Ghazali. Mudah-mudahan dengan niat kita untuk menuntut ilmu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Langsung saja kita akan melanjutkan pembahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Walan tasla ayyuhal talib ila al-qiyam bi awamirillahi ta'ala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hini tumsi ila hin tusbih. Ya. Di sini dijelaskan tidak akan sampai, tidak akan mendapatkan, tidak akan bisa ayyuhal talib, wahai para pencari, ilal qiyam bi awamirillahi ta'ala,
untuk mengerjakan segala macam perintahnya Allah Subhanahu wa taala illa bi muraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika. Ya, kecuali dengan memperhatikan hatimu, ya, dan jawarih, anggota tubuhmu di dalam setiap waktu-waktumu, setiap nafas-nafasmu dari malam sampai pagi hari. Jadi gak akan bisa kita mendapatkan, gak akan bisa sampai untuk bisa mengerjakan segala macam perintahnya Allah Subhanahu wa taala kecuali kalau kita itu mau memperhatikan daripada hati dan jiwa kita, hati dan jasad kita ini, anggota tubuh kita ini. Kita memperhatikan waktu-waktu kita memperhatikan daripada nafas-nafas kita ini, setiap hembusan nafas kita, semua kita perhatikan, mulai malam sampai pagi itu semua kita perhatikan, ya. Itu semua kita jaga. Kenapa? Fa'lam, maka ketahuilah annallaha tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirik. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa ngerti atau mengetahui kepada hatimu. Gusti Allah itu tahu kepada hatimu. Wa musrifun ala dhahirika wa batinika. Dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah penguasa dari zahir dan batin kita ini. Gusti Allah niku penguasa, pemilik seutuhnya dari zahir dan batin kita. Wa muhitun bi jami'i hadaratika wa lahadatika wa khatawatika wa sa'iri sakanatika wa harakatika wa annaka fi mukhallatatika wa khalawatika mutaraddidun baina yadayhi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu ngerti, Pak. Allah tuh tahu dari semua apa yang ada di lintas hati kita nih. Jenengan ngerentak atine napa mawon niku, niku Gusti Allah tuh ngerti. Walaupun tidak jenengan ucapkan nggih, cuman batin di dalam hati kita niku Allah Subhanahu wa taala itu tahu. Setiap langkah kita, setiap jalannya kita niku Gusti Allah tahu. Wasa'iri sakanatika wa harakatika, dan setiap diamnya kita, geraknya kita, semuanya itu Allah tuh tahu. Dan ketika jenengan berkumpul seperti ini, dengan khayalak ramai seperti ini, atau misalnya jenengan wa khalwatika, atau misalnya jenengan dewenan, jenengan itu sendirian, mutaraddidun baina yadayhi, maka ketahuilah bahwasanya Allah itu ngerti, Pak. Engkau itu berada di dalam perhatian daripada Gusti Allah. Jadi semua apapun yang kita perbuat, setiap apapun yang kita lakukan, mau gerak kita, mau diamnya kita, mau hatinya kita, mau semuanya niku Gusti Allah itu ngerti. Gusti Allah itu maha tahu. Maka dikatakan fala yaskunu fil mulki wal malakut sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaihi. Maka gak diam itu semua fi mulki wal malakut, di alam dunia maupun di alam nanti di langit niku, mau diam mau bergerak niku illa wajabbarus samawat, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang menguasai daripada langit dan bumi ini, muttali'un alaih. Allah itu tahu semua pergerakan, semua apa yang ada di bumi maupun di langit, apapun itulah, niku Gusti Allah itu ngertos. Niku Gusti Allah itu adalah tahu. Maka dikatakan Imam Ghazali mengatakan fata'addab ayyuhal miskin, maka beradablah. Beradablah kalian, zahiran wa batinan. Beradablah zahir dan batin. Batin kita itu beradab kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, baina yadayillahi taala. Ta'addubal abdi ad-dalil al-mudnib fi hadratil jabbar al-qahhar. Ya, dengan adabnya, kita itu disuruh beradab dengan adabnya orang yang punya dosa yang sangat besar, yang hina,
Beradab kepada siapa? Penguasa, sang raja, sang maha penguasa. Wastahid, maka bersungguh-sungguhlah Allah yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafkidaka haitsu amaraka. Maka bersungguh-sungguhlah di dalam beradab sehingga Allah Subhanahu wa taala itu enggak sampai melihat, enggak sampai melihat kamu itu di tempat yang Allah larang. Kita beradab kali Gusti Allah bersungguh-sungguh, jangan sampai kita itu berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala itu larang, Pak. Jangan sampai Allah melihat kita itu berada di tempat yang Allah Subhanahu wa taala itu larang. Wala yafkidaka haitsu amaraka, dan jangan sampai kita itu enggak ada. Jangan sampai keberadaannya kita itu enggak ada di tempat yang memang Allah harapkan, yang memang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi ini di sini dijelaskan kita itu disuruh bersungguh-sungguh di dalam memang beradab kepada Gusti Allah. Adab, Pak. Beradab, adab akhlak kepada Gusti Allah. Jangan sampai awal dewi niki berada di tempat yang memang Allah larang. Niku sama dengan kurang ajar kepada Gusti Allah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu tahu, Allah Ta'ala itu ngerti, dan jenengan ngerti kalau Allah Ta'ala itu tahu, tapi tetap jenengan lakukan. Itu namanya kurang ajar kali Gusti Allah. Dan jangan sampai kita itu gak ada di tempat-tempat yang memang diharapkan oleh Gusti Allah adanya kita. Contohnya apa? Di majelis-majelis seperti ini, majelis ta'lim, majelis dzikir, majelis sholawat. Jangan sampai kita gak ada di tempat-tempat seperti itu. Karena tempat-tempat seperti itu tempat-tempat yang memang diharapkan kehadiran kita oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki lho Pak, pentingnya agama niku. Jadi rukunnya agama niku ono telu, Pak. Nggih. Rukun agama niku ada 3, arkanuddin tsalatsa. Dan ini memang harus disampaikan. Karena kadang orang itu hanya menyampaikan rukun agama 2 aja. Nggih. Yang disampaikan 2, yang ketiga enggak disampaikan, jarang disampaikan. Apa saja itu rukun-rukun agama yang ada 3 itu? Arkanuddin tsalatsa, arkanuddin tsalatsa, al-iman wal islam wal ihsan. Rukun agama niku ada 3. Yang pertama adalah iman, al-islam, Islam wal iman adalah iman. Yang ketiga adalah ihsan. Yang mungkin sering diajarkan, yang mungkin sering kita dengarkan, ya itu cuman belajar tentang Islam, rukun Islam, sholat, syahadat, puasa, zakat diajarkan. Iman anta'budullah, beriman untuk minabillah, beriman pada Allah dan malaikatnya, rasulnya, kitabnya. Nah, yang ketiga ini sangat penting juga, al-ihsan. Kenapa niku ihsan? Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu Pak, anta'budallah, jenengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ka'annaka tarahu, seakan-akan jenengan iku ningali kali Gusti Allah. Fa illam takun tarahu, nek jenengan boten saged ningali Gusti Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kepadamu. Allah itu delok jenengan. Kalau kita mau menerapkan ini Pak dalam diri kita, insya Allah kita gak bakal kurang ajar kali Gusti Allah. Insya Allah kita gak akan golil adab kali Gusti Allah. Karena kita merasa diawasi oleh Gusti Allah. Karena kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa Allah itu melihat kepada kita, insya Allah kita gak akan melakukan hal-hal yang berbau maksiat. Jangan maulah misalnya wonten, misalnya di ruangan ini nih wonten CCTV, atau di satu tempat nih wonten CCTV, kata-katain misalnya. Jangan misalnya ada orang apa maling di tempat situ, mikir Pak, mikir, ini ditulai CCTV, oh ketok, gue bisa ketangkap loh, wedi, atau misal di omahin jenengan misalnya wonten CCTV nih, jenengan wedi misalnya gak sebayang udah ditulis bapakku kok, wah
CCTV, akhirnya aku diamuk lah. Dia merasa diawasi, loh padahal itu buatan dunia, buatan manusia, makhluknya Gusti Allah. Nah kita nggak ngerti kalau Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu mengawasi kita. Allah itu selalu mengawasi semua perilaku kita, gerak-gerik kita, langkah kita, jalan kita, duduk kita, berdiri kita, mulai kita bangun, mau sampai tidur lagi, itu diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dikisahkan itu wonten, ada niki seorang kiai, guru, niki punya murid Pak, kathah muridnya. Muridnya niki kathah. Tapi si guru ini sangat lebih condong kepada satu murid. Lebih condong kepada satu murid. Sampai-sampai murid sing lain ini ku iri Pak. Murid yang lainnya niku iri. Sampai-sampai murid yang lain ini pada protes kali guru nih, "Woi guru, kok jenengan itu lebih sayang sama ini? Lebih sayang sama si fulan ini daripada kita yang lainnya, lebih perhatian kepada si fulan ini daripada yang lainnya." Maka guru tadi mengatakan, "Oh ini, jenengan pengen ngerti kan?" Akhirnya mereka itu semua sak muridnya itu dikasih burung nih Pak. Burung darah nih. Semua dikumpulkan murid-muridnya dikait manuk siji-siji. Kemudian gurunya mengatakan, iki manuk iki sembelian di tempat yang wong gak ngerti. Wes pokoknya sembelian. Akhirnya dilakukan sama murid-muridnya. Ono sing ndelik nggih, ngisor kamar, ngisor kasur, ono sing mlebu gua, wes ndelik macam-macam disembeli wae. Kecuali satu murid tadi yang memang diperhatikan oleh gurunya. Akhirnya kumpul lagi. Setelah kumpul tadi, gurunya mengatakan, "Sudah jenengan sembelih." Mereka santri-santrinya, wis sampun, kulo tak sembelih, ora bakal ora ngerti tak. Aku sembelih ning pucuk dunya saja. Ora ono sing ngerti. Satu lagi aku ning kene lah. Kecuali satu nih santri ini. Jadi gurunya mengatakan, "Loh, jenengan udah sembelih kenapa? Kenapa udah sembelih?" Maka tadi mengatakan santri tadi, "Baik guru, sebenarnya mau tak sembelih. Saya beli golek panggon, golek panggon yang gini. Memang gak kata uang, tapi Gusti Allah itu ningali, tak begini, gak iso. Gusti Allah itu ningali. Akhirnya gak situ, gak jadi. Kenapa? Karena Gusti Allah melihat saya di setiap tempat. Nah, maka guru tadi mengatakan, "Lah ini gitu. Ini bedanya murid ini dengan jenengan semuanya." Jadi setiap apapun gerak-gerik kita, setiap apapun langkah kita, semuanya itu diawasi Pak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau bermaksiat dimanapun Pak, raiso ditelok kali Gusti Allah. Bayangkan misalnya jenengan ini, misal untuk ono uang misalnya maksiat, terus ditelok di pendiri dia ini, kira-kira sungkan apa bukan Pak? Misalnya nih kalian, dia ngombe minuman keras terus dipenderi kayak ini. Kira-kira apa yang ngombe sungkan apa betul? Sungkan gak? Loh, ini Gusti Allah itu podo Pak. Gusti Allah seakan-akan delok jenengan ini terus. Loh, delok jenengan ini terus. Lek misalnya jenengan nemu wong seperti itu, ono kiai ini misalnya tetap ngombe, kurang ajar gak orang itu? Sama. Iki Gusti Allah deloki lho. Dideloki. Tapi dia masih mau berbuat maksiat. Itu sama dengan dia kurang ajar sama Gusti Allah, Pak. Maka itu yang harus kita terapkan dalam diri kita, bahwasanya setiap langkah kita, setiap gerak-gerik kita, waktu kita, nafas kita, semuanya Allah itu tahu. Jenengan datang pada malam hari ini, duduk bersama-sama pada malam hari ini, Gusti Allah ngerti. Ini Gusti Allah memperhatikan kepada setiap gerak-gerik daripada kita. Nah, maka di sini dijelaskan, walan naqdiru ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka fi sabahika ila masaika. Maka kita nggak akan bisa melakukan itu semuanya kecuali kalau kita itu mau mengatur lah. Waktu-waktunya kita itu mau diatur.
Jenengan mau mengatur waktu-waktu ini jenengan tata dengan baik. Wa turatiba auradaka, dan jenengan merutinkan daripada wirid-wiridnya jenengan, ya, mulai daripada pagi hari sampai malam hari. Itu semuanya bisa menyampaikan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Al-Imam Ghazali mengatakan fa'azgi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hin tastaiqidu min manabika ila waqti rujuika ila matjaika. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan, maka dengarkanlah. Ini Imam Ghazali ini badhe ngajari awake kita semuanya, Pak. Imam Ghazali itu mau mengajarkan kepada kita semuanya supaya kita itu bisa mengerjakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kita itu bangun tidur sampai kita kembali ke tidur lagi. Nah, ini di dalam kitab ini insya Allah diajarkan tata cara adab-adab kita, mulai nanti kita melek moto sampai mermani. Niki diajari oleh Al-Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Nah, nanti mulai akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, ya. Insya Allah mulai fi adabil istiqad minan naum. Adabnya jenengan bangun dari tidur. Loh, diajari niku nanti mulai dari bangun tidur apa yang harus kita lakukan, ya, sampai nanti kita tidur lagi. Lah, begitu kita cara mengatur waktu kita tadi. Diatur bangun tidur nanti ada adabnya seperti ini, nanti ada adabnya, nanti di waktu berikutnya ada adabnya lagi, waktu berikutnya lagi ada adabnya lagi, dan itu semuanya nanti bisa menyampaikan kita sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa nanti membuat kita itu bisa mengerjakan segala macam perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diajari cara noto waktu nih, Pak. Jadi adab-adabnya mulai dari bangun tidur sampai nanti ketemu turun mana. Nah, nanti insya Allah mulai kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana adabil istiqad minan naum, adab bangun dari tidur, apa yang harus kita lakukan. Nah, sementara ini kena kelolaan panjenengan tangi turun langsung bablas tangi Pak nggih. Mboten apa-apa nggih. Langsung tangi terus tangi, setelah adabi nopo-nopo, enggak ada yang dilakukan. Nah, nanti insya Allah kita akan pelajari yang mungkin bisa kita praktekkan, ya, yang mungkin bisa kita praktekkan. Sama seperti yang saya terangkan pada pertemuan pertama di dalam kitab ini, sesuatu yang fardu nih, Pak. Sesuatu yang fardu itu merupakan apa ya? Sesuatu yang fardu itu merupakan Rasul mal. Rasul mal itu model. Sholat itu modelnya jenengan, zakat, puasa itu modal. Wan naflu huwa ribi. Sunnah niku jenengan mengerjakan perkara sunnah niku untungnya jenengan. Semakin banyak untung kita, semakin sugih Pak sampai kita ning akhirat. Tapi nek awake dhewe cuma mengerjakan fardu aja, yo awake dhewe samune pas-pasan. Wis ngoten jenengan gowone akhirat yo samonten. Ya, tetapi semakin banyak rebeh untung yang kita bawa, somben-somben akhirat jenengan itu sugih, Pak. Nek akhirat sugih. Lah, nek jenengan nek akhirat sugih, panggonane wong sugih somben yo ning swarga. Panggonane wong sugih somben ning swarga ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah sedikit mukaddimah dari kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan memulai membahas tadi saya jelaskan di dalam adab ketika bangun dari tidur. Oke. Maka dari itu ini semuanya tadi Pak, intinya bagaimana kita itu bisa tahu bahwasanya kita tuh harus ngerti setiap perilaku apapun yang kita kerjakan semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk amalan kita, mau amalan baik kita, mau amalan jelek kita, itu semuanya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kepada kita. Maka dari itu kita diajarkan untuk punya adab dari Gusti Allah. Kita diajarkan untuk punya adab sama
Kita diajarkan untuk punya adab sama Allah Subhanahu wa taala. Ojo sampai awake dhewe niki kurang ajar sama Allah. Jangan sampai awake dhewe niki kurang ajar kali Gusti Allah. Nek kita mau menerapkan itu, insya Allah kita akan merasa malu sama Allah. Kita akan merasa takut ketika kita mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh misalnya, tadi saya jelaskan. Al-ihsan tadi anta budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan Allah itu melihat kepada kamu. Contoh misalnya jenengan sembahyang. Jenengan sholat. Ketika jenengan sholat, jenengan ngerti kalau Allah itu melihat kepada kita. Yang kita hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu yang kita hadapi adalah Gusti Allah, maka kita akan memberikan satu hal yang paling terbaik. Terbaik dalam apapun, semuanya, zahir dan batin. Zahirnya bagaimana? Kita bersolat menghadap Gusti Allah dengan pakaian yang bagus. Pakaian yang layak ketika kita menghadap kepada Gusti Allah. Sami nek jenengan misalnya diundang kali Pak Lurah, jenengan diundang kali Pak Yai misalnya, ora mungkin jenengan budal gawe kaos kotangan to, Pak, ora mungkin. Jenengan budal gawe kaos suwe-suwe ora mungkin. Jenengan pasti memilih pakaian yang terbaik untuk menghadap orang yang mulia. Dan ini kita menghadap Gusti Allah. Kalau kita menganggap, kita mengerti, oh Allah melihat kepada kita. Allah itu tahu, Allah mengawasi kita. Ini menghadap Allah. Kita akan memberikan satu hal yang terbaik. Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, ya. Beliau itu pas sampai sembahyang, Pak. Ini apa sembahyang? Duduk pas sembahyang. Ketika wudhu, pas wudhu niku belum gemeter, Pak, ya. Pas wudhu niki gemeter, keweden. Gemeter kayak wong koden. Ketika ditanya, kenapa wahai Imam Ali? Dia mengatakan, aku iki sing ngapain tak hadapi Gusti Allah. Niki aku wudu, niki aku pe salat. Lah iki sing tak hadapi niku Gusti Allah. Saking takutnya sampai gemetar. Itu seperti itu karena beliau memang meyakini tahu bahwasanya Allah itu kita itu menghadap kepada Allah dan Allah melihat kepada kita semuanya. Oleh karena itu Pak, insya Allah dengan kita beradab sama Allah Subhanahu wa taala, kita punya adab, kita punya sopan santun yang baik sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah itu sayang Pak sama kita. Allah itu sangat pemaaf, Allah itu sangat pengampun, Allah itu sangat penyayang kepada kita semuanya Pak. Kita semua ini makhluknya Allah itu paling disayang kali Gusti Allah. Tadi qasidah yang jenengan baca itu, apa tuh jadi qasidah yang jenengan baca itu? Asaituka Rabbi wa amhaltani. Asaituka Rabbi, aku telah bermaksiat kepadamu wahai Tuhanku, wa amhaltani, dan engkau masih berlembut padaku. Ya wah dewe lho. Pira maksiat kalau Allah, tapi Allah seapi awake kita Pak. Allah itu masih baik sama kita. Allah masih lembut kepada kita. Wa tasturuni ragmi ani ya. Dan engkau menutupi aib-aibku, ya. Padahal aku ini hamba yang durhaka. Dan awake dhewe niku sik ditutupi kalau Gusti Allah. Awake dhewe niku durhaka sama Allah, tapi sik ditutupi kalau Gusti Allah. Kurang sayang apa Allah Subhanahu wa taala sama kita. Dan terus kita mau membalas Gusti Allah seperti apa? Kurang baik apa? Jenengan kita semuanya datang dengan bergelimpangan dosa, Allah masih memaafkan kesalahan kita. Allah masih menerima tobat kita loh. Kurang baik apa Gusti Allah sama kita semuanya? Cuma kita ini yang merasa kurang bersyukur. Kita punya Tuhan, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, yang Maha segala-galanya, yang sangat penyayang kepada kita semuanya. Oleh karena itu Pak, mari lagi kita semuanya selalu beradab sama Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman kita kepada Gusti Allah. Iman, Islam, ihsan, itu semua kita kerjakan agar tiang-tiang daripada agama kita itu menjadi fondasi yang kokoh, dan insya Allah kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu bukti cintanya Allah kepada kita, jenengan dijadikan umat Kanjeng Nabi. Wis
Ikut jenengan paling utama, Allah sangat cinta kepada jenengan itu. Dari kita semuanya. Kita semua dijadikan umat Kanjeng Nabi itu kita merupakan pilihan loh Pak. Nggih. Nek umat Kanjeng Nabi sing biyen niku dikon milih, luwih milih dadi jenengan. Nggih, luwih milih dadi jenengan. Kenapa? Karena sayangi Gusti Allah kali jenengan itu karena jenengan adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita beruntung bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah insya Allah kita selalu istiqomah, selalu selalu berusaha meningkatkan kualitas iman, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah juga di dalam mengaji kita bisa istiqomah juga dalam menuntut ilmu. Pokoknya menuntut ilmu niku hukumnya wajib Pak. Kita harus ngerti, kita harus tahu ilmu-ilmunya dalam setiap kita beribadah. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita itu akan sia-sia. Maka seringlah hadiri majelis-majelis ilmu. Seringlah hadiri majelis-majelis ilmu. Dengan kita menghadiri majelis ilmu akan menambah kesempurnaan daripada ibadah kita. Ingat-ingat, ibadah tanpa menggunakan ilmu, kita beribadah tanpa ilmu, karena yufsidu aktsar mimma yuslihu. Maka mafsadahnya itu lebih banyak daripada maslahatnya. Maka kejelekannya lebih banyak daripada kesempurnaannya. Oleh karena itu, yuk jangan bosan-bosan. Ayo semangat untuk hadir di dalam majelis-majelis ilmu yang bisa menjadikan sempurna daripada ibadah kita semuanya, dan insya Allah akhlak kita ditata, akhlak adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menjadi hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Insya Allah kita pertemuan yang akan datang kita berkumpul kembali, bertemu kembali. Kalau bisa jenengan ajak teman-teman, saudara-saudara untuk ngaji bareng-bareng di dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Insya Allah bisa memberikan berkah kepada kita, manfaat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah acara ini akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Romo Yai Budi. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina waliyul akhirin radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin syahidin hamdan hamdi afina kafi majidah. Ya rabbana khalhamtu kama ya berkatiri wa'adika wa'adi bisultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tujina biha jamilah wa dimalafat wa taqdulana biha jamil hajat wa tahirna biha min jami'i sayyat wa tarfa'una bidaka lid-darajat balihuna sulghayat jabal khairat bil hayati ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsiran wa amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yasa' wa amalin la yarfa' wa du'an yusma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah biduri hidayatika, biduri iman, biduri tauhid, biduri asrar majlis. Kama natal Allah biduri syamsi ka'abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al hadha majalisan barakah rahmatan ya Allah, tanzilur rahmah wal barakah bihaqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bijahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka an tasma'a ilaika bin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ali baitihi wa natawassalu ilaika biwalika al-habib Husain Muhammad
Al-Habsisi wal Hadramaut. Inna natawassalu bika ila rabbika fi qada'i hajatin ya Allah. Allahumma salimna ya Allah, salim imanana, salim dinana, wassalim qulubana, wassalim ajasadana, wassalim tauhidina, wassalim ma'rifatina, wassalim pula asma'idina, wassalim jama'a duriyatana, wassalim jama'a hatta ya Allah, majalis al-barakan, salim jamil muslimin wal muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi di'ali mas-salati wa bid-duriyati Rabbi taqabbal du'a Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun qina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina maulana Muhammadi wa ala alihi sahbihi baraka wa sallam. Jazakallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi amdalihi wa rabbika alaihi min al-talib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, yang terakhir di sini saya akan sedikit memberikan faedah. Oke, insya Allah bisa kita pakai sambu lah di tengah bulan yang diijazahkan oleh Al-Imam Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Beliau mengatakan seperti ini: barang siapa orang yang dia mengalami kesulitan, kesempitan, kesusahan, kemudian dia membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat An-Najm ayat ke-58 yang berbunyi laisa laha min dunillahi kasifah. Laisa laha min dunillahi kasifah. Siapa orang yang melazimi membaca ayat ini setiap hari 100 kali. Laisa laha min dunillahi kasifah. Siapa yang membaca ayat ini setiap harinya 100 kali, maka setiap kesusahan, kesedihan, kesumpakan semuanya diganti dengan kebahagiaan, kemakmuran, dan keselamatan, dan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dibaca 100 kali, Pak. Ini ijazah dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf Gresik. Laisa laha min dunillahi kasifah. Jenengan lihat surat An-Najm ayat ke-58. An-Najm ayat ke-58 dibaca sebanyak 100 kali. Ya, insyaallah bisa menjadi oleh-oleh bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.